bersyukur kepada Tuhan di hari-hari yang seperti ini. Kebaikannya selalu ada di dalam hidup kita semua. Maka bersukacitalah hari ini. Dalam ibadah kita, mari kita mulai dengan berdoa. Bapa yang sangat baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan. Hingga hari ini kami boleh merasakan dan tetap menikmati dengan syukur setiap penyertaan Tuhan. Kami membawa hidup kami kepada Engkau, mengarahkan hati kami kepada Tuhan di dalam ibadah kami. Kami rindu lawatan kuasa Roh-Mu yang kudus, sungguh memberkati kami semua. Kami rindu menyembah dan memuji nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, karena Engkau Bapa segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau bersukacita, karena Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Bersukacitalah kepada Tuhan, karena kita punya Bapa yang tak tertandingi oleh apapun, Bapa yang besar, Bapa yang kuat, haleluya.
yang hebat itu adalah Tuhan kita. Sumber kekuatan, sumber perlindungan bagi semua kita. Nyatakan setiap hati kita dalam kebenarannya, menikmati firman-Nya. Disitulah ada kehidupan yang sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang menuntun hidup kami. Inilah Tuhan, kami memberikan hati yang baik, hati yang sungguh kami persembahkan kepada Tuhan. Kami siap, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kembali kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, beribadah kepadanya. Mari kita mengawali di dalam doa agar Roh Kudus memimpin kita untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami bukan orang-orang yang sempurna. Kami bukan orang-orang yang hebat dari hadapan-Mu. Kami jauh dari sempurna. Kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi sungguh kami mengerti dan kami sadar, kami mengambil Tuhan yang sempurna, Tuhan yang maha kuasa. Maka kami menghampiri-Mu di hari ini. Mohon kekuatan daripada-Mu, memampukan kami terus mengiring akan Engkau. Kami sadar hidup kami rentan dengan dosa. Senantiasa dosa ada di sekitar kami di sepanjang waktu hidup kami. Terkadang kami lemah. Terkadang kami tak berdaya menghadapi dosa. Oleh karena hari ini, beri kami kemampuan memahami firman-Mu, agar kami dikuatkan untuk kami tidak jatuh di dalam dosa, atau tidak berulang kali jatuh dalam dosa yang sama. Kalau toh kami sekarang ini masih ada di dalam dosa, terpuruk dan tenggelam di dalam ikatan dosa, kami mohon ampun kepada-Mu. Lihat benar firman-Mu memampukan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon harapan Tuhan ada bersama dengan kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa itu tidak mengenal tingkat sosial. Dosa tidak mengenal tingkat kerohanian seseorang. Dosa tidak mengenal dan membedakan jabatan-jabatan gerejani. Bahkan dosa juga tidak mengenal, oh ini pelayan, oh ini bukan pelayan. Sering kita membuat dikotomi, oh ini pelayan yang rohani, ini pelayan yang sekuler. Dosa tidak pernah membedakan itu. Siapapun sangat-sangat memungkinkan dan rentan terhadap dosa. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, kita merasa kita mampu, kita merasa bisa. Kita melihat bagaimana murid-murid Yesus, kita melihat bagaimana orang-orang Farisi, kita melihat bagaimana ahli-ahli Taurat dalam firman Tuhan, yang mereka juga jatuh dalam dosa. Yesus mengajarkan banyak hal bagi kita tentang dosa. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama kita minta kuasa Tuhan dan keberanian kita untuk kita tidak mengambil bagian di dalam dosa. Kita melihat salah seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dielu-elukan, yang diagung-agungkan, yaitu Daud. Kita lihat Alkitab kita bersama-sama dari 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5 saja. Nanti ada beberapa yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-5. Sekali peristiwa pada waktu petang,
ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kita mengenal seorang Daud adalah tokoh yang luar biasa. Ya, seorang raja yang begitu luar biasa, yang diagung-agungkan, yang dielulukan, yang kita tahu dekat dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi lihatlah apa yang baru saja kita baca, kita dengarkan bersama. Dikatakan suatu peristiwa, hanya satu peristiwa saja, Daud jatuh di dalam dosa. Kisah ini sudah berulang kali kita dengar, berulang kali mungkin kita baca, tapi mari kita simak sungguh-sungguh. Peristiwa jatuhnya Daud di dalam dosa itu bukan proses yang lama, bukan sesuatu yang direncanakan, tapi hanya suatu peristiwa pagi hari. Bangun tidur, kemudian dia toh jalan-jalan, melihat di luar sana ada orang sedang mandi, dan itu Batsheba. Hanya dikatakan suatu peristiwa, satu peristiwa saja, bukan peristiwa yang panjang, hanya singkat saja. Kurang apa kalau kita berbicara seorang Daud? Ya, Saul pun sampai iri hati kepada Daud. Kakak-kakaknya iri hati kepada Daud. Begitu luar biasa dia. Ya, dipilih menjadi raja sejak usia 14 tahun dia. Dikatakan wajahnya masih kemerah-merahan. Orang pilihan Tuhan. Samuel yang dipakai Tuhan mengurapi dia. Ternyata orang yang diurapi itu bukan juga orang yang kebal akan dosa. Siapapun mungkin bisa jatuh dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara, dan saya rentan terhadap dosa. Kalau kita sadar akan hal itu, ya, tentu kita akan mengambil langkah yang baik. Daud pada waktu dia jatuh dalam dosa dan Batsheba mengandung, kisah selanjutnya Daud mengundang pulang suami Batsheba, Uria. Uria diminta pulang, dan segera pulanglah ke rumahmu, tidurlah di rumahmu. Dalam keadaan sebenarnya istrinya sedang mengandung dari Daud. Sesuatu yang amat sangat jahat mestinya. Tapi karena Uria malam itu tidak mau. Bagaimana saya bisa pulang sementara panglima yang lain sedang berperang di pondok-pondok mereka, di kemah-kemah mereka untuk berperang? Bagaimana mungkin saya pulang? Dosa Daud ditambah lagi. Sengajalah Uria diutus untuk berperang paling depan dengan berpesan kepada Yoab agar Uria terbunuh. Singkat cerita, Uria terbunuh. Dan itu karena rekomendasi Daud. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dosa kalau tidak segera dihentikan akan terus berkembang menjadi dosa yang berkelanjutan, akan terus merambah seperti akar yang terus berkembang dan semakin meluas. Daud mengalaminya. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita semuanya,
Apakah Bapak Ibu Saudara orang yang kebal terhadap dosa atau rentan terhadap dosa? Martin Luther pernah menyampaikan, saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya, tetapi saya bisa melarang burung untuk bersarang di atas kepala saya. Kita tidak bisa menghentikan perangkap-perangkap dosa yang muncul di dunia ini. Yang kita bisa lakukan seperti yang Martin Luther katakan, jangan biarkan dosa itu masuk di dalam hidup kita. Sebisa mungkin, sekalipun kita lemah, sekalipun kita mungkin menyadari kita tidak mampu, tapi ada upaya untuk menolaknya, ada upaya untuk menyingkirkannya. Jangan biarkan itu. Mungkin kita sering berdoa, Tuhan, jauhkan saya dari dosa. Saya tidak terlalu yakin bahwa Tuhan menjauhkan kita dari dosa. Karena kemanapun kita melangkah, dosa itu ada. Kita berpindah dari tempat A ke B, di B dosa ada. Kita dijauhkan ke tempat yang C, di C juga akan ada dosa. Tapi seperti yang Martin Luther katakan, bagaimana dosa itu tidak bersarang hinggap di kepala kita. Sekali lagi, dosa tidak mengenal kasta, derajat, gender apapun, usia bahkan. Semuanya sangat-sangat memungkinkan dalam dosa. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menyadari hal ini. Kita tidak berdoa supaya dosa tidak datang kepada kita. Tapi yang kita mohon kepada Tuhan adalah kita dimampukan oleh Tuhan untuk tidak membiarkan dosa tinggal dalam kehidupan kita. Bukan kita meminta supaya dosa dijauhkan, tidak. Tapi kita dimampukannya. Kalau saudara mungkin pernah menjadi seorang penjudi, kemudian mau berhenti dari judi, ya saudara yang harus menghindar dari perjudian. Kita yang harus menghindar dari perjudian. Karena perjudian ada di mana-mana, kapanpun. Bahkan dengan sarana handphone yang ada sekarang, judi juga semakin berkembang dimanapun. Obat-obat terlarang, narkoba, semuanya masih memungkinkan bisa. Mereka itu semua masih berkeliaran, dosa itu ada. Pornografi, pesta pora, kemabukan, itu masih ada semuanya. Kalau kita belum bisa menghadapinya, jangan ada di lingkungan seperti itu. Kalau ada rekan yang mengajak kita dalam dosa, kita harus berani menolaknya. Di dalam kitab Amsal, pasal yang pertama, Amsal 1 ayat yang ke-10 dikatakan begini, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau ada orang berdosa ingin mengajak kita terlibat dalam dosa, jangan engkau menurut, kata Amsal. Artinya kita sadar, kalau kita ada di lingkungan yang memungkinkan, di tengah-tengah orang yang memang hidup dalam dosa, kita harus sadar kita ini lemah. Kita minta kekuatan daripadanya, kita minta kuasa daripadanya, agar kita bisa menolaknya, melawannya, agar burung-burung sebagai dosa itu tidak hinggap di kepala kita dan bersarang dalam hidup kita. Kita harus punya kemampuan menolaknya. Jangan minta Tuhan tolong disingkirkan dosa-dosa ini. Enggak, dimanapun kita pergi dosa itu ada, terus mengintai kita. Seperti iblis, seperti singa yang terus mengaum mau mencari mangsanya. Setiap waktu, setiap hari, dimanapun juga berada, mencari siapa yang lemah.
Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan engkau akan menjadi saksiku. Artinya Roh Kudus itu memampukan kita untuk kita berani berkata tidak bagi dosa. Dia berkeliaran ada di mana-mana, setiap hari kita bisa melihatnya, setiap hari kita bisa memancingnya, terpancing untuk ada di dalam dosa. Sangat-sangat bisa dari semua aspek apapun juga. Wanita, pria, keuangan, ya, kesenangan tubuh, semuanya memungkinkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mintalah kuasa, kita minta kuasa daripadanya. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Kita punya Roh Kudus dalam diri kita, dan kita punya kuasa untuk melawannya. Mari kita bersama-sama bangkit, minta Roh Kudus memampukan kita keluar dari dosa. Kita bisa menghadapinya, sekalipun itu tantangan bagi kita. Tapi saya yakin kita dimampukan. Daud pun pada akhirnya dia bisa keluar dari situasi itu. Tapi dosa itu terjadi sewaktu-waktu. Maka berjaga-jagalah, kita minta kuasa Tuhan. Saya pun juga berjaga-jaga, berusaha untuk terus-menerus bagaimana hidup kita itu melawan akan dosa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Semoga ini membuat kita sadar dan mengerti bahwa kita harus berjuang melawan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terkadang kami tidak sadar bahwa sebenarnya dosa itu ada di sekitar kami. Bisa datang kapanpun juga, di setiap waktu, di saat kami bangun tidur sampai kami terlelap kembali. Dosa itu selalu mengintai kami. Iblis selalu membawa kami, semoga kami terjebak dalam dosa. Tapi sungguh, kami belajar. Seorang Daud yang begitu luar biasa diurapi Tuhan pun, dia bisa jatuh dalam dosa. Maka buat kami sadar, kami harus membangun diri kami. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kami. Kami diberi kuasa. Jadi saksi Kristus. Kami diberi kuasa untuk menolak segala kuasa-kuasa dosa yang akan menghinggapi hidup kami. Buat kami juga menyadari, kami selalu membutuhkan Engkau, perlindungan dan kekuatan. Biarlah kami membangun intimasi bersama dengan Engkau setiap waktu dalam hidup kami, dimanapun kami berada, kapanpun kami hidup ini. Kami ingin membangun intimasi denganmu dalam segala aspek hidup kami. Karena kami terus dimampukan berjuang melawan dosa yang selalu ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan jikalau dari antara kami yang masih terikat akan dosa, kami masing-masing pribadi akan menolaknya, akan keluar dari situasi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menerima berkat daripadanya. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian dengan berkat kasih dan rahmat-Nya yang berlimpah-limpah, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidup kita adalah hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang dipimpin di dalam kekuatan Tuhan. Mari kita bersyukur, membawa korban syukur kita ini kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kekuatan, penyertaan, setiap berkat-berkat yang boleh kami nikmati dan boleh kami rasakan setiap hari. Itu semua karena kebaikan-Mu. Itu semua karena bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah pada hari ini kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami persiapkan segala sesuatunya yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Betapa dalamnya kasih-Nya, haleluya.